Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, langsung saja untuk pagi ini Pak Fauzan akan menyampaikan materi matematika tentang hubungan waktu, jarak, dan kecepatan. Untuk kemarin kalian sudah memahami tentang materi satuan waktu, satuan jarak atau panjang, dan sekarang kita akan mempelajari tentang hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan. Oke, Pak Fauzan jelaskan. Yang pertama, untuk memahami hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan, kalian harus paham dulu rumusnya. Dan untuk rumus kali ini Pak Fauzan menggunakan rumus segitiga ya, yaitu Pak Fauzan kasih huruf J, K, W, atau sering Pak Fauzan mengenalnya dengan rumus Jokowi ya. Kalau kalian ingat presiden kita Jokowi lah, itu hubungannya ada di kecepatan, jarak, dan waktu ini. Jokowi yaitu J, K, dan W, dimana J itu adalah jarak, K itu adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, garis ini sebagai pembatas. Jika horizontal dia adalah artinya per, kalau vertikal ini artinya dikali ya. Dapat kita bisa simpulkan K adalah kecepatan sama dengan jarak per waktu. Di sini K jarak per waktu. Terus jarak di sini ya, berarti K dikali W, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, yang terakhir adalah waktu. Waktu di sini berarti J per K, atau jarak per kecepatan. Nah, itu rumus hubungan waktu, jarak, dan kecepatan. Karena kemarin kalian sudah mempelajari satuan waktu dan jarak, untuk satuan kecepatan itu karena kecepatan jarak per waktu berarti satuan dari kecepatan itu satuan jarak per satuan waktu. Misal, sering kalian lihat di motor, di speedometer motor itu ada tulisan kilometer per jam. Nah, ini misal satuan waktu. Bisa aja berubah meter per detik, kilometer atau kilometer per menit. Ini tergantung. Intinya dia adalah satuan kecepatan itu satuan jarak per satuan waktu. Udah paham ya anak-anak? Yang intinya itu adalah di sini. Kalian harus memahami rumus Jokowi ya, jarak, kecepatan, waktu. Jika diketahui kecepatan berarti jarak per waktu. Jika dicari jarak berarti kecepatan kali waktu. Jika dicari waktu berarti jarak per kecepatan. Itulah hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan. Kita ke contoh soal. Kalau kecepatan ini pasti kaitannya dengan soal cerita ya. Kalian bisa lihat di kartika kalian materi hubungan waktu, jarak, dan kecepatan. Di sini A tertulis Udin mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B yang berjarak 108 km. Jika dia berangkat pukul 5 dan sampai di tempat tujuan pukul 6.30, berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Udin? Oke, kita uraikan satu persatu ya. Udin mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B berjarak 108 km.
108 km ini berarti jarak C sama dengan 108 km. Jika dia berangkat pukul 5 dan sampai di tempat tujuan pukul 6.30, berarti ini W, waktu. Inilah waktu, biasanya langsung disebutkan berapa jam, berapa menit, namun juga bisa disebutkan dari jam berapa sampai jam berapa, pukul berapa sampai pukul berapa, 6.30 sampai 5.00, 5.00 sampai 6.30, maaf. Berarti cara mencarinya, waktunya ini berapa jam atau berapa menit, itu caranya dari dia sampai di tempat tujuan dikurangi dia berangkat. 6.30 dikurangi 05.00 sama dengan ini. Kenapa 90 menit? Ini dicari dari pukul 5 ke 6 itu berarti 1 jam. Terus lebihnya 30 menit. Karena 1 jam itu 60 menit ditambah 30 menit jadinya 90 menit. Lah, kita ubah ke jam karena ini kilometer. Nah, berarti diubah ke jam. 90 menit berapa jam? Kenapa bisa 3/2? Karena 91 menit ada berapa jam anak-anak? 1/60. Karena ini 90 menit jadinya 90/60. Sama dengan, kita sederhanakan, nolnya dicorek, terus sama-sama dibagi 3. Jadi 9 bagi 3, 3, 6 bagi 3, 2. Jadi 3/2 jam. Jadi kalian harus ingat cara mengubah satuan. Jadi jarak per waktu, karena dari kecepatan jadinya jarak per waktu, jaraknya 108 per 3/2. Kenapa langsung bisa 72 km per jam, Pak? Caranya di sini 108 karena dia pembagian pecahan, jadi dikali, terus ini dibalik 2/3. Ini sama aja 108/1. Ini 108 kali 108 bisa dicoret. Kalau perkalian pecahan, kalau ada yang antara disilang bisa dibagi, kita bisa coret untuk mempercepat waktu pengerjaan. 108 bagi 3 adalah 36 ya. 36 dikali 2 sama dengan 72. Itu hasilnya 72 km per jam. Nanti tergantung dia permintaan dari soal itu, biasanya ada yang nyuruh kilometer per jam, ada yang meter per detik. Itu nanti lihat soalnya dengan teliti. Kalau kilometer seperti ini biasanya dia waktunya adalah jam. Kita ke B. Pak Andi melakukan perjalanan dari kota C ke kota D dengan mengendarai mobil. Jika mobil melaju dengan kecepatan 50 km per jam dan lama perjalanan 2 jam 12 menit. Berapa jaraknya? Diketahui kecepatannya 50 km per jam, waktunya 2 jam 12 menit. Ya, 2 jam 1/5. Dari mana 1/5 ini? Sama. Karena yang jam udah sama, jam berarti 2 jam, yang ini berarti 12 menit diubah ke jam itu 12/60. Nah, sama-sama dibagi 12 sama dengan 1/5. Jadi 2 1/5 jam. Cari jarak, kecepatan kali waktu, 50 dikali 2 1/5 sama dengan 110 km. Ya.
Ini kok bisa 110 dari mana? 50 dikali 11/5. Ini diubah ke pecahan biasa. 1 sama dengan 50 dicorek, ini dapat 10. 10 kali 11 sama dengan 110 km. Tuh, mencari jarak. Sekarang kita mencari waktu. C. Jarak Jakarta Bogor adalah 60 km. Berangkat ke Bogor mengendarai sepeda motor pukul 8.45. Wow, Jakarta Bogor mengendarai motor ya. Dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapa lama waktu tempuh yang dibutuhkan oleh Raffi untuk sampai ke Bogor? Pada pukul berapa Raffi tiba di Bogor? Kita mencari waktu. Jaraknya 60 km. Kecepatannya 40 km per jam. W sama dengan J per K sama dengan 60/40 sama dengan 1/2 atau 1/2. Dari mana 1/2? Ini 60/40. Kita nolnya sama-sama dicoret. Berarti 6/4. Kita ubah ke pecahan campuran. 6/4 dapat 1. Dapat 1, lebihnya 2/4. Nah ini disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2 sama dengan 1/1. Jadi waktu tempuh yang dibutuhkan oleh Raffi untuk sampai ke Bogor adalah 1/2 jam. Nah sekarang waktu tiba di Bogor berapa? Waktu keberangkatan ditambah waktu tempuh. Tadi berangkatnya 8.45 ditambah 1/2 jam. 1/2 jam itu sama dengan 1.30 ya. Ya, ini kok bisa 10.15 gimana caranya Pak? Nah, kita 8.45 ditambah 1/2 jam. 1/2 jam itu berarti 1/2 jam berapa menit? 30 menit. Ini jam, ini menit. Jam, menit ya. Terus kita tambah 5, 7, 9. Nah, kok karena 975, 75 ini dia sudah 1 jam ya. Berarti 1 jamnya dimasukkan ke jam. Berarti 9 tambah 1, 10. Lah lebihnya berapa? 1 jam itu 60 menit. Karena ini 75, berarti 75 dikurangi 60, 15. Pukul 10.15 ya. Itu sedikit penjelasan dari Pak Fauzan tentang hubungan waktu, jarak, dan kecepatan. Setelah ini akan ada soal. Semoga kalian dapat memahami apa yang Pak Fauzan sampaikan. Silakan dipelajari dan bisa dicatat tadi video penjelasan ini, terutama tadi rumus Jokowinya ya tadi. Jangan lupa dicatat di buku matematika kalian. Oke, setelah ini akan ada soal dari Pak Fauzan. Selamat belajar dan mengerjakan soal dari Pak Fauzan. Terima kasih.